Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Shaina. Nah, kali ini aku akan melakukan wawancara dengan salah satu ahli forensik digital, itu Bapak Izazi Mubarok. Beliau saat ini adalah Ketua AFDI, yaitu Asosiasi Forensik Digital Indonesia. Wah, mendengar kata forensik digital sepertinya hal baru dan menarik ya teman-teman. Yuk, kita langsung saja tanya ke Pak Izazi. Assalamualaikum Pak Izazi, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Shaina. Alhamdulillah kabarnya baik dan sehat, semangat selalu. Pak, sebenarnya forensik digital itu apa sih? Apakah sama dengan detektif? Baik, Shaina. Pada dasarnya, forensik digital merupakan cabang dari ilmu forensik. Nah, forensik itu apa? Adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan bukti, ya, bukti berupa jejak yang kemudian digunakan untuk mengungkap kasus. Nah, seperti contohnya nih, dalam film Upin Ipin sebagai detektif, Upin Ipin sebagai detektif berusaha mencari di mana keberadaan Rainbow yang hilang. Maka Upin Ipin berusaha mencari jejak langkah-langkah si Rainbow sampai kemudian menemukan posisi di mana Rainbow pertama kali atau bergerak kemana. Nah, begitu juga forensik digital. Forensik digital berarti kita berusaha mencari, menemukan jejak-jejak digital yang bisa dijadikan bukti dalam mengungkap suatu kasus atau peristiwa. Begitu, Shaina. Wah, keren banget ya forensik digital itu. Siapa saja Pak yang bisa melakukan forensik digital? Nah, menarik nih, siapa saja yang bisa menjadi ahli forensik digital? Tentunya siapa saja. Ya, teman-teman pun bisa menjadi ahli forensik digital. Tapi ada 3 syarat supaya kita atau teman-teman Shaina bisa menjadi ahli forensik digital. Yang pertama adalah harus memiliki pengetahuan. Nah, pengetahuan apa saja? Tentunya forensik digital itu terkait dengan teknologi, pengetahuan terkait dengan IT, ada perangkat, ada handphone, komputer, kemudian ada aplikasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengetahuan terkait dengan hukum, ya, pengetahuan bagaimana kita mencari sesuatu. Yang ketiga, yang kedua, tentunya syaratnya harus memiliki keahlian. Nah, keahlian bagaimana kita mengambil data di komputer, bagaimana kita mengambil data di handphone, bagaimana kita mengambil data di dalam aplikasi WhatsApp, dan lain sebagainya. Dan yang tak kalah pentingnya adalah syarat yang ketiga ini, yaitu untuk menjadi ahli forensik digital harus memiliki sikap yang baik, yang jujur, tegas, dan berani. Kalau kita memiliki 3 persyaratan ini, pengetahuan, keahlian, dan sikap kita yang baik, jujur, insya Allah kita bisa menjadi ahli forensik digital. Wah, ternyata banyak ya pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi ahli forensik. Kapan Pak Izazi mulai belajar tentang forensik digital? Tepatnya sekitar 10 tahun yang lalu ya. Sejak tahun 2011 saya mengenal forensik digital. Saat itu saya ditugaskan oleh kantor untuk melakukan kegiatan forensik digital. Jadi saat itu diminta membantu mendukung untuk mengungkap suatu kasus. Dan saat itu alhamdulillah semenjak 2011 sampai dengan sekarang barangkali saya sudah melakukan kegiatan forensik digital mungkin dari kota Sabang sampai dengan Merauke. Nah, mengenal forensik digital tentunya harus terus dikembangkan. Nah, melakukan kegiatan forensik digital, saat itu saya juga mengikuti pelatihan-pelatihan di bidang forensik digital, bimbingan-bimbingan,
sampai kemudian saya juga melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi di bidang forensik digital. Wah, kalau Shaina dan teman-teman ingin menjadi ahli forensik, di mana sekolahnya, Pak? Nah, barangkali ini yang menjadi tantangan buat kita negara Indonesia. Karena saat ini di Indonesia, di negara kita masih jarang ya sekolah-sekolah atau bahkan perguruan tinggi yang menyediakan jurusan secara khusus di bidang forensik digital. Memang ada 1-2 jurusan ya di universitas atau perguruan tinggi yang sudah menyediakan jurusan forensik digital, tetapi dalam jenjang magister. Jadi memang cukup lumayan tinggi untuk kita bisa mempelajari atau sekolah di bidang forensik digital. Nah, kalau saya sendiri dulu mengambil kuliah bidang forensik digital di University College Dublin di Irlandia. Wah, Pak Iza sih selama belajarnya sampai jauh ke Irlandia di benua Eropa ya, Pak. Mengapa Pak Izazi mau jauh-jauh belajar ke sana dan senang hati menjadi ahli forensik digital? Tentu menjadi ahli forensik digital merupakan suatu kebanggaan ya. Saya merasa bahwasanya menjadi ahli forensik digital sekarang ini benar-benar terasa manfaatnya. Mungkin Shaina dan teman-teman saya bisa bisa berbagi bahwasanya di negara kita saat ini itu masih sangat jarang sekali ahli forensik digital. Padahal saat ini banyak sekali kejahatan-kejahatan yang terkait dengan teknologi. Jadi forensik digital itu benar-benar diperlukan untuk mengungkap kejahatan atau peristiwa yang terkait dengan teknologi. Maka tentunya dengan saya menjadi ahli forensik digital, berharap ya semoga terus bisa bermanfaat, memberikan kontribusi untuk sesama. Dan tentunya Shaina dan teman-teman juga boleh dan pastinya sangat bagus kalau kemudian teman-teman dan juga Shaina mau belajar mendalami tentang forensik digital. Karena mau nggak mau ke depan teknologi ya era digital ini terus berkembang dan kemungkinan kejahatan juga semakin banyak, maka dibutuhkan ahli-ahli forensik digital yang mumpuni di negara kita, negara tercinta Indonesia. Pak Iza sih selama pandemi COVID-19 ini, Shaina dan teman-teman kan jadi belajar di rumah, pakai laptop, HP, dan gadget lainnya. Bagaimana caranya agar Shaina dan teman-teman bisa aman menggunakan gadget dan terhindar dari kejahatan? Baik, Shaina dan teman-teman, ini satu pertanyaan yang bagus sekali ya, karena memang sekarang Shaina dan teman-teman proses belajarnya menggunakan perangkat elektronik ya, mau nggak mau memang setiap hari terkoneksi dengan elektronik. Nah, bagaimana supaya kita aman terhindar dari kejahatan? Yang pertama sebenarnya ada satu istilah, kita harus menerapkan internet yang sehat ya. Karena kita terhubung dengan orang itu berarti artinya kita terhubung dengan jaringan internet. Mau nggak mau, teman-teman ketika menggunakan gadget, ya, menggunakan handphone, komputer harus harus dipastikan aplikasinya itu aplikasi yang benar, yang valid, ya nggak boleh bacakan. Kemudian di internet juga terdapat banyak sekali informasi, ya informasi itu ada yang baik, ada yang boleh dilihat, ada juga yang nggak boleh dilihat oleh oleh kita, apalagi anak-anak. Maka mau nggak mau teman-teman harus memfilter, ya teman-teman Shaina harus tahu apa yang mau dicari dan pastinya akan lebih baik atau seharusnya diawasi oleh orang tua teman-teman. Orang tua Shaina harus mengawasi supaya pasti bahwasanya ketika kita menggunakan internet,
gadget itu aman. Kemudian ini yang sering terjadi karena banyak sekali kita itu sering menggunakan media sosial, ya, sering menggunakan media sosial, Facebook, ya, kemudian Instagram, email. Teman-teman juga harus hati-hati ketika ada orang yang mengirimkan link, ya, berita atau apapun itu. Jangan asal kita mengklik suatu link, karena bisa jadi di situ ada virus yang bisa mengancam gadget kita, yang bisa membuat gadget kita menjadi tercemar, datanya hilang, dan bahkan kemudian berbahaya buat teman-teman. Begitu, Shaina. Terakhir, sebagai penutup, apa pesan Pak Izazi untuk semua anak-anak Indonesia, khususnya Shaina dan teman-teman yang sedang menonton video ini? Iya, Shaina dan juga teman-teman, tentunya barangkali bidang forensik digital adalah salah satu bidang yang mungkin menarik buat Shaina dan teman-teman. Tetapi apapun itu, ya, teman-teman dan Shaina harus memiliki cita-cita, harus memiliki impian, ya, impian ke depan pengen jadi apa. Teman-teman harus miliki itu, ya. Jadi punya tujuan pengen jadi apa. Tetapi syaratnya agar cita-cita teman-teman itu bisa tercapai, maka ada beberapa syarat nih, teman-teman. Yang pertama, jadilah anak yang jujur. Nah, ya, anak yang jujur. Kemudian yang kedua, teman-teman harus menjadi anak yang patuh dan taat terhadap kedua orang tua. Ya, kemudian yang ketiga tentunya, ya, kalau kita ingin meraih sesuatu, teman-teman harus rajin belajar. Ya, kemudian yang terakhir tentunya ini, kalau teman-teman ingin bisa sukses, teman-teman itu harus mau berjuang dan bekerja keras meraih cita-cita. Jadi nggak boleh kemudian males, capek, berhenti. Tapi teman-teman diingat-ingat, wah, saya punya cita-cita ini harus dicapai. Maka teman-teman harus bekerja keras dan terus semangat untuk mencapai cita-cita teman-teman. Ya, mungkin itu Shaina yang bisa disampaikan nasihat untuk Shaina dan juga teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih untuk Pak Izazi karena telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber tentang digital forensik. Oke teman-teman, demikian wawancara kita kali ini dengan Pak Izazi Mubarok. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Shaina.